Kita harus mikirin gimana caranya investasi buat kita tua. Nah, Maksudnya gitu. kita harus berpikir Jadi dari sekarang nih, waktu kalangan muda nih, menurut gua harus berlomba-lomba untuk cari investasi buat kita hari tua, ya kan? kayak menurut survei nih, kayak misalnya lo pakai kripto 6 dari 10 bapak-bapak, gimana pendapatnya gitu. Jadi Iya, kita survei saham ya. Saham. Jadi apa namanya? Ada tuh yang saham-saham blue chip tuh ya, mungkin bisa jadi apa? Pernah nggak sih dengar bapak-bapak ngobrol di pos ronda? Topiknya bisa dari yang masuk akal sampai yang bikin geleng-geleng kepala. Ini bukan podcast yang ngajarin hidup, tapi bisa bikin hidup kerasa lebih gak sendirian. Podcast Sigit, Amin, Endayut terpadu. Obrolan bapak-bapak di seputaran komplek. Santai, receh, kadang waras, kadang malas mikir. Posyandu, Podcast yang gak penting, tapi ngangenin. Segera hadir, siapin kopi, Duduk manis. dengerin. Sawadikap, bokap nyokap lengkap. Iya, Ya. selamat datang di Posyandu. podcast Sigit Amin Dayut terpadu. Terpadu. Pastinya terpadu. Yoi, tempat di mana-mana bapak-bapak komplek ngobrolin hal-hal penting dengan cara yang nggak penting. Nggak penting pastinya tuh. Betul. Di episode kali ini kita mau bahas hal yang biasanya cuma jadi wacana nih cuy. Wacana tentang Warung kopi. Itu Warung tentang investasi bapak-bapak. gila investasi Keren bapak-bapak. ya temanya. Gile. Cuak. Parah. Lang maghrib. Pulang maghrib. Tapi tenang, bukan yang rumit-rumit kayak saham gorengan atau kripto loncat. Ih, kripto Tahu nggak lu kripto loncat? Fotonya kutu loncat. Iya, kutu loncat. Bajing loncat, kutu loncat. Itu mah. Bitcoin, blockchain. Iya, cincin, capcin dong. Yongkrai. Investasi camcin. Iya. Kita bahas versi santainya nih. Yoi, Ala kita bapak-bapak nongkrong tentunya. Stay tune Stay tune terus. Dulu kan kita mikir ya, duit tuh buat hari ini aja, buat bayar listrik, buat bayar cicilan, buat maintenance motor, anak makan ayam geprek. Tapi makan kesini kok mulai mikir ya, kalau tua nanti siapa yang bayarin Indomie kita? Ya, Indomie. Ini Indomie tiap hari lambung rusak. Kenyang tapi lambung rusak. Jangan keseringan juga lah makan Indomie. Iya, tapi kan maksudnya kita harus mikirin gimana caranya investasi buat kita tua, maksudnya gitu. Oh iya. Jadi siapa yang bayarin Indomie kita ntar pas kita tua? Oh iya, kan benar kayak gitu. sih. Nah itu juga Iya. sih memang. Iya. Ya lu mikir nggak kalau tua lu makan Indomie? Gue sih nggak mikirin makan Indomie. Ya kalau bisa sih sate Marangi. Tegal, Tegal. Taichan. Taiwan, Iya. Thailand, Thailand. Sawadika. Tadi dong pertama Taipei. Investasi apa nih Min kira-kira Min? Ya kayak lebih konkretnya pas kita pensiun cuma ngandelin uang pesangon, udah itu uang pesangonnya digadein di taspen lagi, Wah. udah habis semuanya ya kan. Habis buat hari-hari nggak ada Iya, ya. harapan bocah-bocah kita nanti gimana buat penerus ya kan. Nah itu biasanya gitu. kita harus berpikir dari sekarang nih, waktu kalangan muda nih, menurut gua harus berlomba-lomba untuk cari investasi buat kita hari tua, ya kan? Iya. Planning ya. Umur udah kepala 3 ya kan. Kepala 3 lu kepala apa? Kepala 2. Kepala ular dong. Ular kepala 2 dong. Serem ya. Serem dong. Jadi makanya kita penting banget buat investasi pelan-pelan. Iya, itu. pelan-pelan. Mulai nggak harus gede, yang penting mulai dulu konsisten dan nggak cuma ikut-ikutan. Nah itu jangan ikut-ikutan. Gitu. Jadi investasi cari yang benar-benar Aman. menurut kita aman. Oke. Gitu Iya. kan. Terus yang jelas Menghasilkan yang bakalannya kita terjaga nih untuk ekonomi perkembangan kedepannya gitu ya. Iya, Ini apalagi dingin banget nih. Lu kok ngomong kok rasep? Gua ngebul. Enggak BG. Ngeroks. Iya, jadi kayak menurut survei nih, kayak misalnya lo pakai kripto 6 dari 10 bapak-bapak, gimana pendapatnya gitu. Jadi Iya, kita survei betul, dulu, betul, jangan betul. asal-asal, wah ini ada nih, total MLM gitu. Nah, itu Pas hati-hati ini dulu, total hati-hati, ini iya, segala iya. macem, pas Banyak kayak gini kok total pinjol gitu. Betul, investasi bodong tuh menurut gue yang merugikan diri kita sendiri. Makanya kalau mau investasi tanya-tanya dulu, cari tahu company platformnya itu seperti apa gitu kan. Kalau menurut gue sih itu sih. dan sampai pinjol ya. Ya, Itu bakal kesambit. Enggak, tapi itu benjol. Bisa. Jadi pokoknya kita jadi nggak ngerasa malu nih. Benar, Kalau mau benar. bayar arisan segala macam. Benar. Kita Ada, investasi, duitnya ya. Pasti ada dong emas duitnya. digital,
pakaian dalam digital. Kagak ada, Oh, nggak ada. Ada remote-nya. Susah bego kalau kodenya berapa? Sekarang ada cuy peci LED. Peci LED. Ya ada lampunya. Gitu. Ini keren banget. Peci digital. Ya, itu mah nggak digital. Ada tulisannya lagi sholat isya gitu. Peci hewan. Lucu juga tuh ya. Boleh inovasinya. Jadi pokoknya tetap ya. Iya. Kita stasiun terus. Jangan lupa Subscribe and share and like. dan komen tentunya. Pastinya. Tetap di Posyandu. Kita bahas yang santai aja, Santai. ya kan? Yang penting bisa dipahami sambil ngopi. 4 jenis investasi yang bisa kita coba, bapak-bapak komplek ala-ala kita. Ala kita nih sekarang nih bikin kayak gitu. Tapi bisnis kayak tadi tuh yang lu bilang tadi tuh benci. PT digital, PT digital. Ide bagus. Ide bagus. Perlu dagang kayak gitu kayaknya ya. Keren laku juga. Lu live lagi. Keren juga ya tadi ya. Jadi ada tulisannya lagi sholat isya gitu. Jangan diganggu. Ya Allah. Kayak Aduh. udah. Jadi kalau dari 4 kan kita jelasin 4 investasi aja nih. Betul, Kalau betul. menurut yang pertama betul. Kalau menurut gue investasi Yang paling sampai bagus sekarang buat bapak-bapak. iya buat sekarang dan era kedepannya itu emas sih. Emas kayak sekarang juga udah kayak emas digital tuh jadi kita fisiknya nggak pegang tapi kita punya ada datanya bahwasanya kita punya include emasnya itu sendiri gitu kan. Contohnya kayak kita beli emas ngumpulin dan perkembangan nanti ekonomi itu bakalan ya emas kalau menurut gue yang bakal naik terus gitu kan sampai sekarang aja udah lumayan kan harga emas kan tiba-tiba waktu beli di harga sekian di bawah 1 juta sekarang udah di atas hampir udah pernah 2.100.000 kan. Tapi mungkin tipsnya gimana tuh? Beli emas kan sekarang banyak tuh cuy. Kayak Antam online, terus ada reseller Antamnya atau misalnya kita pegadaian syariah. Atau kalau versi itu kayak gimana? Kalau versi gue sih lebih baik langsung ke Antamnya sih kalau gua. Oh gitu. Iya langsung ke tempat tujuannya ya kan. Oh. Dicek secara benar-benar dan sertifikatnya juga udah harus ada gitu kan. Nomornya diakurasiin ke sertifikatnya gitu kan. Lebih worth it sih datang gitu kan. Jadi Atau di pegadaian gitu. ya pegadaian juga boleh dan lain-lain juga Yang nggak boleh laku. di perbankan itu lelang dong. Jangan ditebus. Oh, Ya, gadai. Iya. Cuy, harganya kan pasti lebih di bawah. Iya, emas yang penting biasa dia kan. modal dia balik kan sebenarnya kan, tapi dia nggak mengikuti harga jual sekat itu juga. Dia yang penting modal dia balik karena kan duit dia kan perputaran gitu kan. Iya, soalnya ada perang antara Amerika dan China. Nah, itu sih menurut Ya kita. mendingan kalau menurut lo nih beli emas yang waktu yang tepat kapan tuh? Kalau beli emas waktu yang Apa tepat, nunggu perang surut dulu Oh, atau enggak. pas sekarang Kiamat. nah nih, surut? muak tolong kiamat. Kiamat sampai sampai mau jual. Kiamat deh. Kalau menurut gua yang worth it buat kita beli investasi emas kan sekarang kan lagi naik nih. Jangan dibeli dulu, Oh. pasti dia akan perkembangan itu akan menyusut. Setelah sudah turun, nanti dia baru akan stabil. Nah, pada saat stabilnya itulah kita yang harus beli tuh. Beli. Oh. Iya, jadi Berarti dia turun yang tahu stabil itu rentannya berapa hari gitu? Misalnya 10 hari stabil terus atau enggak sih kalau menurut gua kalau dalam gua baca kan di akurasinya itu setahu gua sih sekitar antara 2 sampai 3 bulan. Nah, 2 sampai 3 bulan tergantung baik lagi kan ekonomi globalnya terus war is ya itulah perang antara apa gue juga itu sangat berpengaruh sih. Maka dari situ kita harus berpikirnya jangan beli pada saat kejadian seperti itu. Lebih baik tunggu turun udah stabil sebulan udah stabil nah itu langsung beli. berarti Kalau lo menurut lebih gua ke pribadi. emas hard emasnya ya? Iya ya fisik emasnya. Iya, yang penting lo jangan nyimpen di bawah bantal cuy, atau Kenapa sama permen. Ya makan lo anak lo. Iya tapi makan anak lo lu. Kayak coklat yang nyimpen dulu kan koin emas. Koin, Iya. coklat koin. Jadi coklat koin. Iya, tapi kan nggak bentuknya juga koin. Iya. Tapi bentuknya dia kotak. Kota. Ada beberapa yang Ada ya, koin juga kan? iya ada koin juga jadi tinggal kita requestnya seperti apa. Tapi yang penting ada yang versi digital, ada yang Iya. versi Betul, hard digitalnya ya, ada tapi- segala macam. Tapi lo lebih worth it yang emas langsung ya. Iya karena fisiknya udah ada gitu. Kalau Tapi kita minta bentuknya segitiga boleh. boleh, Boleh. request tapi lu request ke Antam nanti dibikinnya nggak tahu deh kapan. Nah, kalau versi lo apa nih? Kalau versi gua sih Versi yang Pengetahuan kedua gua, berarti ya, iya. sama emas. kan kedua. kalau Dayat kan emas, kalau gua lebih ke apa namanya saham ya. Saham. Saham. Jadi
apa namanya, ada tuh yang saham-saham blue chip tuh ya mungkin bisa jadi apa, pilihan gitu kan, entah itu apa, eh yang saat ini lumayan Trending. mungkin Trending. saham BCA, Indofood segala macam sih. Perbankan gitu sih. ya. Perbankan ya. Tapi lo kan sekarang lagi emang terpuruk Parah sih. Lo ngelihatnya dari mana tuh? Apa dari Ngebacanya laporan dari keuangan mana? mereka atau dari Ya, kalau apa namanya, bisa ketahui itu dari laporan keuangan mereka kan kita bisa telusuri Iya, tuh. karena Laporan transparan. keuangan kan nanti akan Transparansi ya. apa namanya, akan ada tuh cantuman semuanya, dia bergerak di bidang apa, terus dia apa namanya main project-projectnya apa segala macam gitu sih. Yang gue tahu hanya sebatas kulitnya aja Iya. itu sih. Oh, Iya, gitu. transparansinya memang sangat-sangat ini ya, terbuka banget kan sekarang ya, udah era digital. Informasinya ya udah terbuka Informasinya. banget. Nah, kalau misalnya untuk saham nih lebih ke misalnya gue naruh saham di satu perusahaan aja nih Iya. atau misalnya 10 perusahaan atau Lu gimana pecah-pecah, tuh? lu pecah-pecah apa Versi gimana? lu. Oh, dipecah-pecah, Tipsnya, pasti dipecah-pecah dipecah ya. Dan itu sama juga sistemnya kayak emas, kita beli pas ketika harga sahamnya itu per Flat. lembarnya itu Ah, turun gitu. turun Ya dan nanti flat gitu ya. ya turun dan flat, nanti tinggal mantau aja kapan lu mau jual Jual. atau beli gitu kan. Nanti akan ada sih biasanya laporannya seperti itu sih. Oh, Iya, gitu. keuangan juga Tapi pasti. kalau saham kan lebih cepet deh cuy. Misalnya per detik bisa naik terus satu detik kemudian Iya, bisa nah, turun. makanya Nah, lu cuma- tipsnya gimana tuh? Apa Nah. pakai aplikasi buat mantau tuh saham? Ya dari atau- aplikasi juga bisa. Cuman Aplikasi ya di situ tuh kita benar-benar diuji dalam arti kata tuh sabar nih, jangan Iya. buru-buru jual, takutnya nanti dijual kita dapat apa namanya harga lebih murah lagi, sayang gitu. Oh gitu. Oke oke oke. Jadi oke. laporan perkembangan dari saham tuh seperti itu kali ya. Betul. Nah, yang worth it nih kalau di tahun-tahun ini menurut lu saham apa aja? Misalnya apa batu bara, Iya, iya. batu aki, apa Wah. Jati bening. Itu cincin. batu ginjal. Iya ya, Lu bidangnya betul bidangnya. Batu ginjal. Sono dong, negara sono dong. Jangan. Negara sono serem. Dia mau ke sono. Idi. TKW lah. Ih, cece. Ya, Saham apa nih? Kayak pertambangan kah atau Ya pertambangan dan perbankan oke lah. masih worth it ya? Masih worth it ya. nah itu flat tuh ya. Mm-mm. Agak flat ya di era sekarang ya. Nah, kalau gue sih ya, versi gue pribadi itu lebih ke reksadana sih. Oh, reksadana. Jadi kalau reksadana itu kebetulan gue pakai bibit. Oke. Bobot, Nah, bebet. bobot bebet. Jadi tuh gue Bibit, bisa bobot, ngatur. bebet. Ya walaupun keuntungannya nggak seperti saham ya, tapi dia tuh naiknya lumayan cepet-cepet juga, lebih tinggi dari emas, tapi lebih rendah dari saham. Oh iya. Reksadana tuh gitu. Masa? Pakai bibit Jongpray. Idi, cucok. Jadi tuh gue bisa ngeplatin cuy, misalnya gue punya dana 20 juta nih, gue taruh bibit, itu proses tuh, tapi nanti gue bisa Pantau. platin tuh, misalnya contoh, oh ini buat sekolah SD anak gue pertama, Oke. SMP, SMA sampai Oh, kuliah, di schedule. di schedule, jadi itu nggak bisa bakal diambil kecuali kita misalnya 10 hari kerja baru bisa ngambil tuh dana, Oh. makanya agak-agak kayak emas cuma lebih simple gitu kan. Jadi itu Nah. dikhususkan buat nanti misal anak lu sekolah itu Iya, ada juga gue Oh, jadi ada waktunya ya. iya ada detailnya. Jadi berjangka. maksudnya anak gua ada 3, nah ini anak 1 sampai Ah. kuliah, anak 2 sampai kuliah, anak 3 sampai kuliah, terus kayak buat maintenance mobil. Mm-mm. Oh, Misalnya ada gua, juga ya? iya maintenance mobil, terus kayak motor, gua siap bayar apa pajak kan setiap tahun tuh. Nah, Pasti gue ituin, terus dana lain-lain. Oh. Nah, gue itu bisa iniin tuh. Jadi kayak tabungan, tapi dia Dikhususkan. dikhususkan. Di Jadi ada packing-packing kayak ya? poin-poinnya, Iya, di ada packing-packing iya juga di gitu. packing-packing. Jadi tuh dana, gue jadi kalau mau ngambil, gue nggak perlu ngambil dana sekolah Pribadi anak gitu. gue, Tapi tapi udah ada. pakai dana yang lain-lain dulu Yang nih. sesuai. Iya, Oh. misalnya mohon maaf kalau misalnya gue lagi sakit Iya. tiba-tiba, nah gue Jadi pakai dana dari- lain-lain tuh. Ah. Kalau dana lain-lain udah habis, baru ke dana yang Yang lainnya. ini. Jadi tuh bisa di apa kayak di apa sih kayak di map-mapin Iya, lah. di-packingin. Iya, di-packingin gitu. yang sesuai dengan kontribusi yang buat ditujunya. Iya, kan? Oh, berarti sampai- kayak kalau laporan keuangan kayak petty cash. Iya, kayak petty cash Oh, gitu. Jadi oke. gue kayak ada kayak buat bangun rumah nih. Berarti kalau bangun rumah kan schedule 10 tahun tuh. Iya, nah, itu jangkanya tuh 10 iya, tahun. gue per bulannya berarti Oh, misalnya oke. Iya, 1 iya, juta iya. gitu. Nanti itu tetap. Jadi kalau di total ya misalnya ada 100 juta gitu. Iya. Nah, itu udah di packing. Oh, jadi reksadananya lu misalkan lu ngambil dari 100 juta dari reksadana itu
Tapi 20 udah jutanya buat apa? iya ini buat apa. Jadi gue ngambil yang ini aja, nggak semuanya. Jadi kalau kalau tok bank nabung kan, Iya. itu kan global tuh. Iya, global, Tabungan gue betul. udah segitu, Bebas, gitu. mau Bebas, ngapain mau aja. ngapain aja. Tapi Iya. kalau itu ada kayak apa berangkas-berangkasnya lah gitu, Ah. laci-lacinya. Oh, yang laci-lacinya. gue nggak bakal ngambil tuh laci kalau misalnya gue nggak butuh-butuh amat untuk Oh. dana ini. Iya, karena nggak sesuai dengan Iya, tapi kerennya itu dia bisa di apa kayak saham tadi. naik turun ya. Ya naik turun, jadi Oh. naik terus sih gitu, naik terus. Jadi nggak ngeplet juga kayak emas Emas. gitu, nunggu perang dulu baru ini. Iya. Tapi misalnya ada jangka naiknya juga, tapi nggak setinggi naiknya, nggak setinggi saham. Saham. Iya. Oh, Jadi gitu. Gue baru tahu nih. iya, Ini gua tiga baru tahu, itu bener. tuh. Yang keempat mungkin tanah tuh. Tanah kalau tanah mungkin ada referensi nggak tuh kalau tanah? Kalau tanah ya? Kali satu. Buran bor. Oh iya, diumumin dulu. Pagi-pagi. Iya, kita suka deg-degan tuh kalau ada siaran masih Iya. pagi-pagi. Tok tok Ini tok. siapa nih RT mana nih? Serem ya. Serem. Iya. Lagi di mana malaikat nih? Ya kalau emas sih, kalau Ya, emas, kalau tanah. tanah sih, kalau menurut Worth it gua, juga sih iya sebenarnya. worth it sih, dia nggak Iya. bakal turun. Makanya carilah menurut gue yang wilayahnya yang masih murah, tapi kedepannya jangan berpikir kalau kita sih sebenarnya punya tanah gitu kan. Jadi bisa kita beli nih tanah, terus kita cari tahu tanahnya itu sengketa apa enggak, ya kan. Terus kita kan terbuat dari tanah juga, lu sengketa enggak, makanya kita ganti. Kita mah enggak dong, ingat Enggak dong, udah ada SHM-nya. ini sombong. Ya jadi kayak gitu, kayak lihat induknya tanahnya dulu apa, seperti apa, dari AJB atau GIRIK atau sertifikat hak milik ya kan. Nah itu terus tanya lagi ke bagian BPN kayak gitu kan, edukasinya seperti itu. Karena kenapa kita tanya dulu kalau mau beli tanah tuh ke BPN dulu, tanya ini tanah ini sebenarnya sengketa apa enggak gitu, Iya, aman lengkap apa enggak, enggak, aman apa enggak. gitu. Iya, karena kan kita juga ngeri banyak kan sekarang kayak bodong-bodong orang-orang yang nggak bener kan. Iya, Bodong pakai capung gitu. Iya. biar nggak ngompol. Kalau gue bilang sih kayak gitu, dan carilah tanah yang menurut gua murah. Terus kita lihat ekosistem ke depan itu kayak kedepannya, gimana di wilayah itu kan. Ya, misalnya bakal ada tol atau Iya. rumah sakit atau sekolah. Nah, Terus sebetulnya kayak gitu-gitu. ditanya juga di BPN tata ruang kotanya seperti apa gitu. Nah, Oh, sekalian kedepannya seperti apa dia gitu. ke depannya udah ada semua, makanya kalau beli kayak Tanah. tanah-tanah itu ya kayak gitu. Kalau menurut gue sih tanya-tanya informasi hal yang Iya. dari yang sesuai dengan packagingnya, kayak ya tanah ya pasti ke BPN lah ya. Terus karena wilayah RT RW ini tanahnya awalnya dari mana. Tapi kalau untuk tanah tadi itu lebih bagusnya apakah buat misalnya lo garap sawah atau misalnya nanti bakal bangun kontrakan atau saya bikin rumah Balik lagi, pos Iya 3, nggak sih? pos 2, Baik lagi 5 dari diri sendiri. bukan Mau balik- dibuat ruko apa? Mau buat gimana kalau kita ternak ternak tuyul. ternak tirek. Enggak sih, yang gue bilang tadi balik lagi ke ekosistem di iya. wilayahnya dia. Misalkan kebanyakan pabrik misalkan, kita bangun Warung kontrakan kopi. nih, kontrakan dulu, karena kan mereka kan kadang nggak mau yang berongkos kan, biaya lagi ya pegawai itu kan. jauh maunya di gitu. dekat. Iya, jadi dia kalau ada apa-apa tektokannya lagi lebih dekat kan, kayak gitu sih. Kalau sampingnya itu rumah sakit. Kalau sampingnya rumah sakit lebih baik kita bangun kayak ya kontrakan juga yang akan dikontrakan oleh Dokter, Warung perawatnya. bukan ya perawatnya juga termasuk. Kayak misalkan dia bikin Pasien. warteg kan ada, misalnya ada orang pendatang nih dia mau usaha warteg, kan kita kontrakin juga. Oh di berarti situ. lo bangun ruko. Iya, bangun ruko juga bisa kayak gitu-gitu kan. Dia jadi si pegawai ini kan pasti butuh makan lah. Ya kan? Iya pasti. Si pegawai pasti dia lari ke warteg. Nah, biar dia lancar, otomatis kan dia makan di situ. Jadi pembayaran kontrakannya dia lancar gitu sih. Kalau misalnya totonya tiba-tiba kontrak apa tanah lo itu ada gunung. Iya, tetap Balik membangun lagi kan gunung. nggak mungkin nggak mungkin kalau dibangun gunung, nggak mungkin. Gunung itu udah ada sebelum kita dibangun tanah itu. Iya. Ya kan? Iya cuy. Nggak mungkin. Kalau misalnya jadi proyek jalan tol gitu. Oh, itu kan Kalau proyek berjalan tol balik lagi kan, otomatis kan kita belinya berapa, jualnya berapa kan. Kalau tol kan biasanya kan kayak gitu kan. ya Kan berarti ganti dulu rugi. kita ganti lagi ke tempat yang lain, Oh lebih gitu. worth it Berarti gitu. oh gitu.
Kalau menurut gue pribadi sih ini. Saya gitu. Oke. Bener lah. Nah, gimana tuh? Nah, kalau menurut lo nih dari keempat Keempat tips ya. investasi tadi ya, ada emas, terus ada saham, terus ada reksadana sama tanah. Nah, untuk emas dulu deh. Kira-kira kesalahan klasiknya apa tuh? Mas, pas lo beli emas. Ya gue bilang tadi, balik lagi ke lebih ke kalau kesalahan itu dihindarinya lebih jangan beli sama orang sih sebenarnya. Kan Gitu. kita nggak tahu kan. Kayak beli harganya berapa, dijual bebeknya berapa gitu kan. Jadi kita harus juga lihat harga perkembangan sekarang kan biasanya kan orang lagi, oh gue lagi butuh duit nih, gue jual sekian deh ini, main ambil aja. Kita juga nggak tahu kan emas itu asli apa enggak gitu kan. Iya, iya. Nah itu yang lebih dihindari, makanya gue mengedukasikan lebih baik kalau punya duit investasi emas ya, dia mau ke investasi emas lebih baik langsung ke PT Antamnya, langsung ke Oh, benar-benar ke gitu. Jadi tempatnya nggak gitu. ke apa Perorangan lah. Perorangan gitu. itu lebih Takutnya bahaya. yang lo beli malah emas koin coklat. Koin coklat dan coklat koin. Oh, yang dijual-jual. Yang pasar banyak yang kena Apa trust kayak gitu ya? Apa pernah kayak kesalahan gitu. ya? Kesalahan kayak gitu yang menurut gua sangat klasik banget kan. Gua nggak nyari tahu dulu gitu loh kan. Tuh emas itu seperti apa gitu sih. Jadi buat referensi juga nih para Betul. pendengar nih ya. Buat para pendengar. Ya kalau lu gitu, kalau di saham apa tuh? Bisa apa kesalahan lu? Kalau gue sih waktu itu kesalahannya kalau di saham waktu itu percaya sama manajer sih. Jadi dia yang transaksiin, dia yang tradingin. Manajer. Iya. Enggak kan Batuk. minum kok minum. Ya itu sih apa namanya terlalu waktu itu kan gue memang percaya sama atasan gue kan waktu dulu memang Oh dulu ya. gue kerja juga di apa namanya di saham-saham itu gitu kan. Jadi ketika gue punya uang karena mungkin gue pengalamannya belum cukup akhirnya percayain sama manajer yang tradingin akhirnya gue loss 20 juta. Wow. Sudah juga Jadi sampai sekarang tuh di dompet tuh nilai transfer gua untuk beli saham itu masih gua simpan. Jadi itu buat pengalaman aja sih. Oh gitu. Gitu. Benar kata lu memang dimanapun kita pengen melakukan sesuatu mesti harus di review dulu, project dulu itu sih. Atau jam-jaman Bitcoin lo pernah gak tuh? Bitcoin gua enggak, cuman itu dia sih saham aja. Hilang, Buat- jadi hack. Itu hack. Ada. pernah, ya, Kita pernah. ngelapor ke Pernah dengar. BI malah. Iya. Tanggepin karena emang belum ada peraturan terkait. Iya, karena belum ada peraturannya itu Bitcoinnya hal-hal kayak gitu menurut tadi. Atau lo kalau beli saham totalnya disangka batu bara atau batu bara buat bikin sate gitu. Bukan batu bara buat bikin sate, batu bara asalnya dari neraka. Sono. Gimana kalau kita jualan PC digital? Aduh. Boleh tuh Vin, boleh. Ada tulisannya. Trading ini harus pakai gitu lo, pakai digital. Biar tahu ya. Lagi sholat subuh. Nah, Harga emas naik. Iya. Sekian. promosi. Berarti tuh Buybacknya sekian. PC-nya ada ads-nya ya kalau di Facebook. Oh. Ada iklannya cuy. Iklan berjalan. Ada ads-nya cuy. Iko mah 5 menit lagi. Keren. Iya. Kalau gue sih dulu yang pas awal gue belum tahu reksa atau segala macem, gue tuh emang boros ya. Apalagi dulu pas udah ada ATM, terus ATM sekarang malah bisa nggak pakai ATM langsung ke ATM langsung, bisa pakai apa tuh namanya tuh QR code ya, QR code langsung, jadi nggak usah bawa ATM itu. Terus apalagi udah bisa transfer pakai mobile banking. Buset boros banget cuy. Jadi punya dana situ, maksud aduh dana gue gede nih, di view mulu ada dana akhirnya gue transferin kemana-mana habis gitu kan. Nah kalau misalnya di reksa tadi kan 1M. ya gue nggak bisa ngambil langsung, jadi harus jangka waktu 4-5 hari baru tuh cair tuh dana gitu. Makanya saya Jadi dari buat jangkanya safety, buat safety banget sih. bagus. Kalau tanah tuh Tanah ya tadi gue bilang ya. tanah bodong ya. Tanah bodong itu sangat dihindari banget. Cross check deh pokoknya semuanya. Tapi pernah punya pengalaman. Tapi kalau pengalaman sih gue nggak punya ya. Tapi kebanyakan banyak yang pengaduan gue kan kerja di perbankan. Perbankan dah. Perbankan nih. Begini perbankan nih. Ya tapi pengalaman gue sih banyak beberapa yang ngasih tahu gue informasinya bahwasanya dia beli ya balik lagi sih percaya sama calo kan. Kalau menurut gue menghindari banget calo kan.
Jadi dia beli bahwasanya itu tanahnya itu masih sengketa di keluarganya juga gitu loh. Kan kalau calon udah dapat duit ya nabur lah ya. Makanya gue bilang cross check dulu tanahnya ke BPN, terus kepala lingkungan yang lebih tahu yang dulu pertama kali Iya. itu tanahnya punya siapa sih. RT RW camat Haji Coba Bolot Mali dong. banyak banget. Ya kayak gitu sih kalau terkait tanah sih kalau menurut gue. Jadi intinya rumus investasi nih yang pertama pahami dulu tuh Betul. investasi. Iya, pahamin. Yang kedua mulai kecil dulu, Iya. jangan langsung gebrek. Jangan pelan-pelan aja pelan-pelan. Iya. Yang ketiga konsisten. Pasti harus itu. Yang keempat don't panik. Jangan panik kalau misalkan ada keberadaan ekonomi global atau apa Iya, gimana. jangan panik lah kayak gitu. Dan lo punya strategi untuk main itu. Betul. Jadi gitu sih Betul kalau banget. untuk referensi terkait investasi Investasi. ala bapak-bapak. Jadi intinya investasi nggak harus serem cuy. Betul. Jadi mulai dari yang lo ngerti dan jangan pakai duit nganggur dan jangan keburu kayak kebut sampai semalam gitu. Nah, Kayak bangun candi betul, lo gitu, betul. investasi gitu. tapi jangan lupa juga ingat bapak-bapak itu bukan yang paling kaya, tapi yang paling siap menurut gua yang bapak-bapak keren tuh. Oke. Dan gue tambahin Nah, apa namanya mesti harus cari orang yang ngerti Ngerti. akan bidang itu. Betul, iya benar-benar. Jadi kita bukan financial officer ya. Betul. Kita cuma bapak-bapak yang pengen masa tua bisa tetap beli kopi saset 2000-an. Mantap. Alright. Tetap di Posyandu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pernah nggak sih dengar bapak-bapak ngobrol di pos ronda? Topiknya bisa dari yang masuk akal sampai yang bikin geleng-geleng kepala. Ini bukan podcast yang ngajarin hidup, tapi bisa bikin hidup kerasa lebih gak sendirian. Podcast Sigit, Amin, Endayu terpadu. Obrolan bapak-bapak di seputaran komplek. Santai, receh, kadang waras, kadang malas mikir. Posyandu, podcast yang gak penting tapi ngangenin. Segera hadir. Siapin kopi, Duduk manis. Dengerin.